Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya. Senang sekali rasanya berjumpa dengan eh, Ananda sekalian dalam perkuliahan perancangan dan pengukuran sistem kerja dengan topik peta kerja. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, yaitu Ashila Nurul Huda STMT. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. eh Adik-adik semua, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Agar lebih nyamannya dan enjoy kuliah kita selama 1 semester ini, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, adik-adik. Nama saya Asila Nurul Huda, biasa dipanggil Miss Oshi. Saya merupakan lulusan S2 Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung, lulusan tahun 2023, dan saya juga merupakan alumni S1 Teknik Industri UNAN, ya, lulusan tahun 2018. Ya, dan mungkin lebih lengkapnya mengenai biodata saya dapat kalian lihat pada eh, slide berikut, ya. Baik. Kemudian saya memiliki konsentrasi keahlian, yaitu di bidang ergonomi, rekayasa kerja, dan keselamatan kerja. Mungkin nanti bagi adik-adik yang tertarik untuk penelitian di topik ini dapat ya diskusi dengan saya ya. Dan juga jika ada eh, keperluan yang urgent, mungkin bisa menghubungi saya via WA di bawah ini dan juga email saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan kita ya, kuliah perancangan dan pengukuran sistem kerja. Ada beberapa poin ya yang harus Ananda patuhi. Yang pertama, yaitu mahasiswa harus menghadiri kelas minimal 75% dari total kehadiran. Kemudian untuk toleransi keterlambatan, yaitu hanya 10 menit saja ya. Lewat dari itu, maka Ananda dianggap tidak hadir di kelas saya. Kemudian, mahasiswa wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan. Selanjutnya, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gadget ya, atau telepon, HP, ketika sedang perkuliahan, kecuali untuk kebutuhan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu ya wajib berlaku jujur dan menghindari plagiarisme. Sampai di sini paham, adik-adik? Ya, oke. Kita lanjut ke capaian pembelajaran mata kuliah perancangan dan pengukuran sistem kerja ini. Ada 5 ya CPMK kita. Khusus untuk perkuliahan kita hari ini, yaitu CPMK yang pertama ya, yang saya sudah beri highlight, yaitu mahasiswa dapat menggunakan peta kerja sebagai alat untuk menganalisis pekerjaan dan untuk meningkatkan performansi kerja. CPL-nya 1, 3, dan 5 gitu ya. Jadi untuk CPMK kedua, yaitu mahasiswa dapat melakukan pengukuran kerja, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya CPMK 3, mahasiswa dapat menghitung waktu standar atau waktu baku dari suatu pekerjaan. Berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor manusia dalam perancangan sistem kerja. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengaplikasikan studi gerakan dan studi waktu untuk memecahkan permasalahan dalam ruang lingkup teknik industri. Ya, sampai di sini sudah paham ya adik-adik semuanya CPMK kita. Ya, kemudian kita masuk mengenai materi kita ya hari ini yaitu peta kerja atau proses chart ya. Jadi terdapat 5 langkah yang sistematis dalam memecahkan masalah. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah.
Selanjutnya menganalisis masalah, kemudian menentukan alternatif, lalu mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir yaitu membuat keputusan. Adapun peta kerja ya itu berfungsi pada digunakan pada step yang nomor 2 ini ya. Jadi pada step menganalisis masalah kita memerlukan tools ya, yaitu peta kerja salah satunya. Kemudian saya akan bertanya di sini ya kepada adik-adik yang hadir, apa itu peta kerja? Ada yang tahu? Ya, baik. Jadi peta kerja merupakan suatu tools yang mendeskripsikan aktivitas pekerjaan secara sistematis dan jelas, dan mengoleksi atau mengumpulkan semua fakta dan data untuk menganalisis masalah. Jadi sangat penting ya peranan peta kerja ini dalam menganalisis permasalahan. Kemudian dalam ergonomi itu kita mengenal ada namanya studi gerakan ya, atau motion study yang terbagi atas dua, yaitu macro motion study atau studi gerakan yang bersifat makro, kemudian micro motion study atau studi gerakan yang bersifat mikro. Nah, untuk macro motion study itu adalah studi mengenai keseluruhan aliran proses pekerjaan ya, aliran pekerjaan atau aliran proses. Contohnya di sini adalah peta kerja keseluruhan. Dan untuk micromotion study, yaitu studi yang membahas atau melibatkan tentang proses kerja juga, namun lebih detail gitu ya. Lebih detail dapat mengamati segmen tubuh, ya, jari, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Contohnya di sini adalah peta kerja setempat, begitu. Kemudian berikut merupakan flowchart dari analisis peta kerja. Ya, dalam menganalisis peta kerja, tentunya kita mengumpulkan dulu peta kerja keseluruhan ya. Peta kerja keseluruhan saat ini, jika peta kerja dan juga peta kerja setempat. Dan kita analisis dulu peta kerja setempatnya. Jika peta kerja setempatnya sudah benar ya, sudah baik, maka kita bisa melanjutkan kepada peta kerja setempat usulan gitu ya. Kemudian kalau belum, maka kita perlu menganalisis lagi peta kerja setempat saat ini. Dan ya, itu berlaku looping atau perulangan sampai didapat peta kerja setempat yang baik gitu. Kemudian dilanjutkan dengan peta kerja keseluruhan ya. Juga kita analisis ya, apakah peta kerja keseluruhannya sudah baik untuk usulan. Jika belum, maka kita lakukan analisis ya, kita lakukan improvement ya istilahnya atau perbaikan begitu sampai didapat ya peta kerja keseluruhan usulan yang baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol dari peta kerja. Ya, ada yang tahu apa-apa saja simbol dari peta kerja? Ada 5 simbol yang umum digunakan ya pada peta kerja menurut standar ASME namanya, yaitu American Society of Mechanical Engineering Standard. Ya, oke. Jadi terdapat 5 simbol peta kerja yang sudah terstandar oleh ASME tadi. Yang pertama yaitu simbol operation ya, yang digambarkan dengan lingkaran. Jadi simbol operasi berbentuk lingkaran ini digunakan untuk aktivitas yang bersifat ya operasi tentunya seperti memaku, ya, mixing, menggabungkan, membor, memahat dan lain-lain. Kemudian ada simbol kedua yaitu simbol transportasi ya, berbentuk seperti panah. Dan simbol ini tentunya digunakan untuk aktivitas transportasi, seperti memindahkan material ya, bisa menggunakan truk, memindahkan material dengan konveyor, maupun memindahkan material dengan manual ya, manual material handling. Kemudian ada simbol ketiga, adik-adik semua,
yaitu storage ya. Dia berbentuk seperti segitiga terbalik. Ya, simbol storage tentunya berfungsi untuk menunjukkan aktivitas penyimpanan ya. Baik itu contohnya penyimpanan raw material atau bahan baku di clinker ya, di drum, atau penyimpanan di lemari, di kabinet, dan lain-lain. Kemudian ada simbol delay ya, ya adik-adik semua, itu seperti huruf D. Simbol delay tentunya untuk aktivitas seperti menunggu gitu ya. Aktivitas menganggur, menunggu. Contohnya menunggu mesin bisa dioperasikan, menunggu material bisa di-loading, menunggu elevator, dan lain-lain. Terakhir, ya, ada simbol yang tidak kalah penting nih, adik-adik, yaitu simbol inspection atau inspeksi, ya, pemeriksaan. Ditandai dengan gambar berbentuk persegi, tentunya fungsinya menunjukkan aktivitas, ya, pemeriksaan, contohnya quality control, ya, baik itu eh, menguji materialnya kah, ya, menguji eh, hasil print dan lain-lain. Juga bisa menguji kuantitas ya atau jumlah. Nah, jadi itulah simbol-simbol yang resmi digunakan ya dalam peta kerja. Kemudian ada simbol-simbol yang tidak resmi, adik-adik. Itu biasa kita kenal non-standar process chart seperti gambar yang bisa adik-adik lihat sekarang. Ya, jadi ini harus dihindari ya penggunaan dari simbol peta kerja yang tidak resmi ini. Baik, selanjutnya terdapat 4 jenis dari peta kerja keseluruhan ya. Yang pertama yaitu peta proses operasi, yang kedua peta aliran proses, yang ketiga diagram aliran, dan terakhir adalah peta aktivitas grup ya atau kelompok. Oke, yang pertama yaitu peta proses operasi ya. Ada yang tahu apa itu peta proses operasi? Ya, tentunya peta yang mengilustrasikan ya proses atau aktivitas pekerjaan dari raw material ya atau bahan mentah hingga bahan jadi ya. Jadi memang dari peta proses operasi ini terlihat jelas eh, proses-proses apa saja ya yang berlangsung di proses produksi. Contohnya di sini ya, ada peta proses operasi eh, pembuatan telepon stands ya atau sandaran telepon. Di sini ada 3 komponen utama ya adik-adik. Yang pertama yaitu bagian top ya atau bagian atas dari eh, phone stand tadi. Kemudian ada namanya bagian seals ya atau bagian balok penghubung. Kemudian yang terakhir ada komponen yang bernama legs atau kaki dari phone stand ini. Nah, bagaimana peta proses operasinya? Jadi kita melihatnya per komponen ya. Komponen yang utama dulu adalah top ya, yang paling kanan. Nah, yang paling kanan ini adalah komponen inti, di mana jika ada komponen lain, maka komponen lain itu biasanya akan diassembly atau dirakit dengan eh, ke komponen inti ini, gitu ya. Contohnya di sini untuk top ada proses operasi pertama, yaitu memotong bagian yang paling kasar ya dari top. Dan di sini juga ada waktunya 0,13 menit. Kemudian dilanjutkan operasi kedua, ya, menyambungkan dua bagian. Kemudian ada operasi ketiga, ya, menyerut sesuai ukuran. Dan juga ada inspeksi di sini ya. Contohnya inspeksi pertama memeriksa semua dimensi. Kemudian ada operasi kelima, yaitu mengamplas ya semua bagian. Dan pada operasi kelima ini, adik-adik bisa melihat ada garis ya yang masuk setelah operasi kelima ini. Apa artinya? Nah, di sini artinya ada komponen kedua kita tadi yaitu seals atau eh, penyangga ya, balok penyangga itu kan memiliki proses operasi juga ya, sama seperti yang lain, juga ada proses inspeksi. Kemudian bisa di sini ada lihat operasi 10-nya itu ada garis horizontal ya yang masuk kepada garis vertikal dari top ya yaitu di bagian operasi 5 ini setelah operasi 5. Berarti hasil rakitan dari operasi 10 ini itu akan masuk ke hasil rakitan operasi 5. Gitu ya. Paham Adik-adik?
Ya, begitupun sampai tahap terakhir juga sampai dilakukannya eh, penyimpanan. Ya, masih banyak sebenarnya contoh dari peta proses operasi, tapi karena waktu terbatas, kita hanya membahas satu contoh. Dan di sini adalah panduan ya dari peta proses operasi, di mana tadi eh, ada vertical line atau garis vertikal, yaitu menunjukkan aliran umum ya atau general dari proses, sementara horizontal line ya itu menunjukkan part atau material. Nah, ada dua jenis ya, junction dan no junction, di mana untuk junction, eh, jika horizontal line atau garis horizontal itu masuk kepada garis vertikal, ya, itu artinya terdapat proses assembly atau perakitan. Namun jika horizontal line itu justru keluar ya dari vertical line, itu artinya proses disassembly ya atau pelepasan. Ya, seperti itu. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa baca buku Nibbles ya atau buku Barnes, buku Sutalaksana juga eh, lengkap ya menjelaskan tentang simbol-simbol dan juga panduan peta proses operasi ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke peta kerja keseluruhan yang kedua yaitu peta proses aliran ya atau dikenal dengan flow process chart. Apa itu flow process chart? Ada yang tahu? Ya, flow process chart tentunya adalah peta kerja yang memperlihatkan urutan ya dari proses kerja seperti operation, inspection ya, transportasi, delay dan juga storage atau penyimpanan. Dan dia mengandung informasi mengenai perpindahan jarak dari material dan juga waktu perpindahan material. Ya, jadi ini adalah contoh flow process chart ya. Di sini kita bisa melihat beberapa point of view. Apakah kita ingin melihat perpindahan barang ya, eh, material, atau kita ingin melihat perpindahan mesin? Bisa juga kita ingin melihat perpindahan orangnya gitu ya, atau pekerjanya. Nah, untuk lebih memudahkan, maka saya akan menjelaskan contoh peta aliran proses ini. Nah, di sini point of view-nya adalah perpindahan material ya. Jadi eh, kita lihat di sini contohnya adalah pembuatan sari buah apel. Ya, untuk aktivitas atau kegiatan pertama yaitu penyortiran buah apel, kita simbolkan dengan lingkaran ya atau proses operasi. Kemudian buah dibawa ke tempat pencucian, berarti simbolnya transportasi gitu ya. Jadi simbol panah, baru nanti dilakukan pencucian, berarti simbol operasi lagi, lingkaran. Kemudian buah dibawa ke tempat eh, pemotongan, transportasi lagi, dilakukan pemotongan. Kemudian terakhir buah disimpan gitu ya, misalnya. Nah, itu ada simbol storage. Nah, seperti itu ya intinya. Peta proses operasi ini sangat sederhana sebenarnya dan hanya melibatkan 5 simbol yang saya jelaskan tadi. Ya, kemudian ada namanya peta atau diagram alir ya. Apa itu diagram alir? Ada yang tahu? Baik. Diagram alir adalah diagram yang memperlihatkan ya lantai produksi atau denah lokasi produksi eh, secara detail ya, agar terlihat di situ aliran proses produksinya menggunakan skala yang spesifik gitu. Contohnya apa? Di sini ada namanya pekerjaan aliran rangka besi profil. Ya, kita bisa lihat di sini terdapat beberapa ruangan ya yang terlibat dalam proses produksi aliran rangka besi profil ini dan ya ruangan atau stasiun kerja ini kita jelaskan satu persatu ya, dari awal hingga akhir. Contohnya di sini material itu berada di gudang besi, bahan besi ya, berarti ada simbol storage atau penyimpanan. Kemudian di bawah berarti ada simbol transportasi. Dibawa kemana? Ke stasiun kerja atau ruangan mesin gergaji besi. Nah, di situ ada proses operasi ya, disimbolkan dengan lingkaran, lingkaran satu, dua, dan seterusnya. Hingga ruangan terakhir ya, ruang pengeringan dan perakitan contohnya di sini. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik, flow diagram itu identik dengan denah atau lantai produksi yang menggunakan skala yang spesifik. Baik, selanjutnya
terakhir ya, ada namanya peta proses, peta grup aktivitas ya, atau peta aktivitas kelompok. Apa itu peta aktivitas kelompok? Ya, peta kerja ini em, mengumpulkan beberapa ya peta aliran proses atau FPC tadi. Jadi intinya dia sama seperti FPC tadi ya adik-adik atau peta aliran proses, tapi melibatkan lebih dari satu operator gitu ya. Operatornya bisa dua, tiga, dan seterusnya. Nah, jadi konsep caranya pun sebenarnya sama gitu ya, menggambarkannya menggunakan simbol-simbol yang lima tadi. Ya, kenapa kita harus menggunakan peta eh, kelompok aktivitas ini? Agar terlihat di situ ya, eh, untuk setiap pekerja di mana terdapat pemborosannya, apakah pada pekerja pertama, kedua, maupun ketiga. Juga dapat kita ketahui nanti di bagian mana bisa kita improve gitu ya, bisa kita minimasi pemborosannya, bisa kita tingkatkan, kan nanti akan terlihat peserta mana yang eh, pekerja mana yang paling banyak menganggur. Jadi bisa kita minimasi, bisa kita improve ya, seperti itu. Baik, mungkin sekian ya penjelasan saya mengenai peta kerja keseluruhan, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas ya, project, dan ini merupakan project kelompok. Jadi, setiap mahasiswa itu eh, dipersilahkan membentuk kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 mahasiswa ya, dan ada berarti sekitar 5 kelompok di sini. Mungkin caranya agar simple, adik-adik bisa berhitung saja gitu ya. Eh, atau bisa melalui absen, boleh. Minta tolong kepada komtingnya untuk menentukan kelompoknya ya. Secara random tentunya, agar bisa dibagi merata. Kemudian nanti setiap kelompok itu akan diberikan video proses produksi ya. Kelompok satu ada video proses produksi baju, kelompok dua sepatu, kelompok tiga tas, kelompok empat ban, kelompok lima proses produksi baut, dan setiap kelompok itu wajib membuat atau menggambar peta kerja keseluruhan ya, yaitu OPC tadi, FPC, dan flow diagram. Dan minggu depan kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusi atau project mengenai peta kerja ini. Ada pertanyaan? Ya, kalian memiliki waktu yang cukup lah ya selama 1 minggu ya untuk diskusi dan membuat peta kerjanya dalam PowerPoint ya. Saya minta dipresentasikannya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin kita langsung saja simpulkan perkuliahan kita hari ini ya. Jadi intinya peta kerja itu merupakan tools yang sangat penting ya untuk menganalisis ya dan menganalisis masalah dan untuk meningkatkan performansi kerja. Kemudian ada beberapa jenis peta kerja keseluruhan yaitu peta proses operasi, peta proses aliran, diagram alir, dan juga peta kelompok aktivitas. Ya, dan untuk peta kerja setempat itu belum kita bahas hari ini. Nanti saya akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk referensi, adik-adik bisa membaca buku Nibble ya tahun 2003 mengenai method standard and word design. Kemudian ada buku Barnes yaitu mengenai motion and time study, design and measurement of word, dan buku Suta Laksana ya mengenai teknik tata cara kerja. Ada pertanyaan? Ya, kalau adik-adik dapat menemukan jurnal ya internasional, artikel terindeks Scopus dan lain-lain, itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi lebih kaya bahan pembelajaran kalian. Ya, mungkin sekian ya perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, semoga dapat bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan.
Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.